Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Teo KDR. Kita tahu di kesempatan kali ini ya, kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan teman-teman ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya mengenai tunjangan teman-teman ya. Ini mengenai tunjangan insentif ya, dan juga tunjangan khusus ya, yang mana di sini nanti kita akan membahas untuk tahun 2024. Nah, yang mana untuk tahun 2024 ya, di sini ternyata bagi rekan-rekan itu yang kemarin mendapatkan tunjangan insentif ataupun tunjangan khusus di tahun 2024, ternyata di sini sudah ada surat edaran teman-teman ya, terkait dengan batas akhir untuk proses aktivasi rekening. Nah, tentunya bagi rekan-rekan yang mendapatkan bantuan insentif ataupun tunjangan khusus ya, di tahun 2024 tentunya jika melewati batas waktu, nah tentunya nanti akan dikembalikan ke negara ya, jika teman-teman tidak melakukan aktivasi rekening sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, nanti kita juga akan membahas teman-teman bagaimana untuk tunjangan insentif atau tunjangan khusus di tahun 2025 ini nanti ya. Apakah untuk tunjangan insentif ataupun tunjangan khusus di tahun 2020 ini masih ada ya, mengingat sudah ada informasi mengenai efisiensi anggaran. Jadi memang teman-teman tentunya sudah banyak mendengar ya, ataupun mungkin sudah tahu ya, bahwa memang di tahun 2025 ini banyak sekali efisiensi anggaran. Nah, nanti bagaimana dengan tunjangan insentif dan tunjangan khususnya ya, apakah nanti tetap dicairkan ataupun tidak ya, nanti kita akan bahas di video ini. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk edaran resmi ya, terkait dengan batas akhir untuk aktivasi rekening bagi tenaga honorer ya, ataupun tenaga non ASN ya, jadi atau non PNS. Nah, ini untuk informasi penerima tunjangan insentif ataupun khusus di tahun 2024 maupun di tahun 2025 ini nanti. Oke, pertama teman-teman kita awali dulu dari sini teman-teman ya, yang mana dari Kementerian Agama Republik Indonesia ini melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ya, yang mana ini kemarin mengeluarkan surat edaran ya per 12 Februari 2025, yang mana di sini ada informasi mengenai penyaluran tunjangan tahun anggaran 2024 ya. Jadi artinya bagi rekan-rekan yang kemarin mendapatkan tunjangan ya, ini baik tunjangan insentif ataupun untuk tunjangan khusus di tahun anggaran 2024 ini untuk segera dicairkan ya. Mungkin ada beberapa yang mengalami kendala ataupun yang lainnya ya, untuk segera dicairkan ya, karena mengingat di dalam surat edaran ini kita lihat ada batas waktunya. Oke ya. Terus yang kedua teman-teman, bagaimana nih untuk kelanjutan di tahun anggaran 2025 ya, mengingat kalau kita lihat kemarin dari Kementerian Agama juga mengeluarkan mengenai tindak lanjut ya, mengenai efisiensi belanja untuk Ditjen Pendidikan Islam di tahun anggaran 2025 ya. Apakah di tahun 2026 ini nanti tetap ada tunjangan insentif maupun tunjangan khusus ya untuk teman-teman tenaga non ASN di tahun 2025. Oke, yang pertama teman-teman kita awali dulu dari sini ya. Nah, ini kita awali dulu dari surat edaran per 12 Februari 2025, yang mana di sini ada informasi mengenai penyaluran tunjangan tahun anggaran 2024 ya. Nah, kalau kita lihat melalui surat ini ya, kami sampaikan beberapa informasi penting terkait penyaluran tunjangan insentif di tahun 2024 dan juga untuk tunjangan khusus di tahun 2024 ya. Jadi artinya bagi teman-teman yang mendapatkan atau masuk kriteria di tahun 2024 lalu. Nah, di sini teman-teman, penyaluran tunjangan insentif dan tunjangan khusus tahun 2024 ini telah selesai dilaksanakan. Nah, berdasarkan laporan transaksi, masih terdapat guru yang belum melakukan aktivasi dan transaksi rekening penerima tunjangan. Nah, mengacu pada poin 1 dan 2, maka kami menghimbau ya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk menginstruksikan
kepada seluruh kepala seksi madrasah ataupun pendidikan Islam di kabupaten kota masing-masing, menginformasikan kepada guru penerima tunjangan untuk segera melakukan aktivasi rekening pada cabang Bank Mandiri yang tertera pada akun Simpatikanya. Jadi teman-teman nanti mungkin ada yang belum tahu atau mungkin belum melakukan aktivasi rekening ya, segera ya. Nanti teman-teman bisa cek di akun Simpatikanya masing-masing. Nah, berikutnya teman-teman di sini ada informasi mengenai aktivasi dan transaksi rekening. Ini dapat dilakukan hingga tanggal 24 Februari 2025 ya. Jadi artinya untuk batas waktu bagi rekan-rekan ya penerima tunjangan insentif ataupun tunjangan khusus di tahun 2024, khususnya untuk di Kementerian Agama ya, ini berakhir ya untuk batas waktu aktivasi rekeningnya ataupun transaksinya ini adalah di tanggal 24 Februari 2025 ya. Jadi masih ada kesempatan. Kalau kita lihat sekarang masih tanggal 20 teman-teman ya. Jadi masih ada kesempatan di 5 hari ya mulai dari sekarang. Nah, yang berikutnya teman-teman mengenai aturan ya. Mengenai aturan di tunjangan insentif ya, tentunya untuk di Kementerian Agama ya. Ini kemarin sudah ada ya, ini ada petunjuk pemberian tunjangan insentif ya bagi guru bukan pegawai negeri sipil atau non PNS. Ini pada RA dan madrasah di tahun anggaran 2024. Jadi teman-teman nanti bisa cek untuk aturan-aturannya. Mungkin nanti teman-teman seperti biasa ya, teman-teman bisa download saja di laman mastiukdr.com. Itu ya. Oke, yang berikutnya teman-teman untuk kriterianya ya. Jadi sebelumnya di sini untuk kriterianya ya. Jadi sebenarnya untuk informasi mengenai tunjangan itu kemarin disampaikan di 14 Maret 2024. Nah, ini terkait dengan update dan pemetaan data penerima tunjangan insentif untuk guru PAI, non PNS dan juga non P3K. Nah, ini kemarin teman-teman ada beberapa update data yang dilakukan ya. Nah, jadi mulai melakukan update data di nama lengkap, nomor induk dan lain sebagainya. Ini sampai di SKTMT guru PAI ya. Jadi kemarin sudah disampaikan di tanggal ini ya, di surat edaran 14 Maret 2024. Oke. Nah, terus berikutnya bagaimana dengan di Dikbud ya? Di Dikbud tetap ada ya. Jadi untuk tunjangan insentif ya itu juga memang sudah ada aturannya. Ini untuk yang di untuk teman-teman yang di SD ya, SMP, SMA, SMK itu sudah ada aturannya sih mengenai juknis penyaluran bantuan insentif. Nah, ini bagi non ASN ya yang ada di pendidikan PAUD, di pendidikan dasar maupun di pendidikan menengah ya. Jadi untuk tahun yang dipakai masih tahun lalu ya. Jadi 2023 untuk yang terbaru belum ada ya. Mungkin nanti teman-teman yang sudah ada bisa tuliskan komentarnya. Nah, terus yang menjadi pertanyaan teman-teman, bagaimana untuk yang di tahun 2025 ini ya. Nah, di 2025 ini seperti yang sudah kita spill di atas tadi ya, bahwa banyak sekali ya mengenai efisiensi belanja. Ya, mengenai efisiensi belanja, yang mana kalau kita lihat teman-teman di sini juga sudah ada surat edaran ya dari Kementerian Agama, yang mana di sini kalau kita lihat di poin 2-nya ya, di poin 2-nya salah satunya adalah insentif guru PAI non PNS ini sebesar 100% ya. Artinya apakah nanti di tahun 2025 ini teman-teman yang biasanya mendapatkan tunjangan insentif itu dapat apa enggak. Nah, kita akan cek untuk informasinya ya. Nah, kalau kita cek teman-teman di laman resminya ya dari Kementerian Agama atau Kemenak, di sini disampaikan ya bahwa Kemenak tetap salurkan tunjangan insentif guru meski ada efisiensi. Nah, ini kriterianya ya. Jadi Kemenak tetap melakukan penyaluran dana untuk tunjangan insentif guru ya, tentunya untuk yang non ASN. Nah, meskipun ada efisiensi. Nah, kalau kita cek di kriterianya ya, di sini dijelaskan Kementerian Agama tahun ini akan kembali menyalurkan tunjangan insentif bagi guru bukan PNS ya pada RA dan madrasah. Nah, Dirjen Pendidikan Islam Pak Suyitnya memastikan bahwa pihaknya tahun ini sudah mengalokasikan anggaran tunjangan insentif guru bukan PNS dan pada RA dan madrasah. Nah, meski ada efisiensi, ini Kemenak sudah bersepakat dengan DPR dalam rapat kerjanya ya. Nah, ini terkait dengan alokasi anggaran bagi tunjangan insentif bagi guru RA dan juga madrasah bukan PNS. Nah, tunjangan insentif ini akan disalurkan secara bertahap, ya. Nah, ini Pak Suyitnya mengatakan bahwa pemberian tunjangan insentif ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi para guru dalam mencerdaskan generasi bangsa. Ini insentif diberikan untuk memotivasi para guru dalam meningkatkan kinerjanya
Dalam proses belajar mengajar, guru merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pendidikan. Ya, ini bentuk kehadiran negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, di sini ada juga mengenai kriteria penerima insentif ya. Jadi untuk kriteria ini Kementerian Agama tengah menyiapkan juknis yang baru ya. Tentunya di sini nanti kalau tadi yang kita jelaskan teman-teman, ini adalah untuk juknis ya di tahun 2024 ya. Tentunya nanti akan ada lagi juknis di tahun 2025 mengenai tunjangan insentif bagi guru non PNS ya. Nah, di sini direktur di GTK ya. Nah, di sini mengatakan bahwa juknis antara lain mengatur kriteria bagi guru penerima tunjangan insentif. Ya, kalau kita lihat tentu ada kriterianya ya. Nah, salah satunya adalah di sini ya untuk guru RA dan juga madrasah. Nanti yang bisa mendapatkan tunjangan insentif ya, salah satunya adalah aktif mengajar ya. Belum lulus sertifikasi, memiliki nomor PTK atau NUPTK, guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal dan lain sebagainya ya. Berstatus sebagai guru tetap, memiliki minimal S1 atau D4 ini ya. Nah, ini memiliki beban kerja minimal 6 jam. Terus bukan penerima bantuan sejenis, terus belum berusia 60 tahun, tidak beralih status dan sebagainya ya. Terus di sini sampai terakhir, tunjangan insentif dibayarkan kepada guru yang dinyatakan layak bayar oleh EMIS ya, dibuktikan dengan surat keterangan layak bayar gitu ya. Terus untuk penyebab diberhentikan dari tunjangan insentif ya, di sini kalau kita lihat ada jelas ada meninggal dunia, sudah pensiun ya, tidak lagi menjalankan tugas, diangkat menjadi ASN, terus berhalangan tetap, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima tunjangan insentif di dalam petunjuk teknisnya. Itu teman-teman ya, jadi mengenai tunjangan insentif. Jadi bagi rekan-rekan yang memang mendapatkan tunjangan insentif ya di tahun 2024, segera lakukan aktivasi rekening ya, juga segera lakukan transaksi ya. Nah, sebelum tanggal 24 Februari 2025 ini. Oke teman-teman, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.